Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi kelas 12. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bidang-bidang akuntansi. Selamat menyaksikan. Baiklah, anak sekalian, kita akan membahas materi bidang-bidang akuntansi. Ada beberapa bidang akuntansi yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Inilah akuntansi yang akan kita bahas. Sehingga target kita nanti kalian bisa menyusun laporan keuangan dari akuntansi keuangan yang akan kita bahas ini nanti. Mulai dari pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, yaitu akuntansi manajemen. Yaitu akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu akuntansi biaya. Akuntansi yang kegiatan utamanya ditujukan untuk menghitung biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, akuntansi biaya ini sangat penting di dalam perusahaan untuk menentukan harga pokok, di mana sebelum menentukan laba perusahaan, maka harus dihitung dulu harga pokoknya. Kesalahan dalam menghitung harga pokok akan mempengaruhi kesalahan dalam menentukan laba perusahaan. Nanti akan dibahas dalam akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat, yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan terhadap akuntansi umum yang biasa dilakukan oleh akuntan publik. Nah, orangnya namanya auditor. Nah, inilah yang dilakukan oleh para akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan di beberapa instansi pemerintah maupun di perusahaan. Nah, kalau kalian ketahui di KPK, di BPK, nah itu seorang akuntan berfungsi sebagai auditor atau akuntansi pemeriksaan. Selanjutnya, bidang akuntansi berikutnya yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yaitu akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Baik masalah pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Nah, ini semua dikaji dalam akuntansi perpajakan. Yang keenam, yaitu akuntansi anggaran atau budgeting. Yaitu akuntansi yang menyajikan kegiatan keuangan untuk jangka waktu tertentu yang dilengkapi dengan penganalisaan dan pengawasan. Nah, ini terkait dengan penyusunan anggaran serta penganalisannya dan pengawasannya. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Yaitu akuntansi yang berhubungan dengan prosedur akuntansi serta penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Jadi ini menyangkut masalah prosedur atau sistem bagaimana menyusun sebuah laporan keuangan. Ini yang biasa dikembangkan oleh para programmer sehingga menghasilkan sebuah sistem akuntansi dalam sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan. Yang berikutnya yaitu akuntansi pemerintahan atau government accounting. Yaitu akuntansi yang kegiatannya diarahkan pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Jadi ada bidang akuntansi yang dikhususkan untuk instansi pemerintah, yang pada umumnya di instansi pemerintah ini adalah instansi lembaga yang bukan untuk mencari profit, maka perlu
ada pengaturan tersendiri, kekhususan tersendiri, yaitu di akuntansi pemerintahan. Nah, anak sekalian, inilah bidang-bidang akuntansi yang perlu kita pahami. Nah, kita akan mengkaji atau mempelajari di kelas 12 ini nanti hanya di akuntansi keuangan. Nah, untuk bidang akuntansi yang lain, ya, akuntansi biaya, akuntansi anggaran, akuntansi manajemen, nah itu insya Allah nanti akan dikaji ketika kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan akuntansi. Baik, sekarang kita lanjutkan kegunaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan itu akan dipakai oleh beberapa pihak karena akan memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat itu akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Kegunaan yang kedua yaitu sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Banyak pihak di luar perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan ini sebagai alat ya untuk pengambilan keputusan sebagai mitra di sebuah perusahaan. Nah, anak sekalian, ada beberapa pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Pihak yang pertama yaitu pihak intern atau pihak pimpinan perusahaan atau seorang manajer. Pihak manajemen sangat berkepentingan membutuhkan informasi keuangan ini untuk tujuan perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan, untuk mengevaluasi kemajuan perusahaan, untuk pengendalian maupun tindakan perbaikan yang diperlukan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan itu akan dianalisis. Bagaimana tingkat efisiensinya, bagaimana tingkat tren labanya, bagaimana struktur permodalannya, dan sebagainya. Sehingga atas dasar itulah akan dipakai untuk mengambil sebuah keputusan di dalam perusahaan. Selanjutnya, ada pihak ekstern atau pihak di luar perusahaan yang membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan. Informasi akuntansi ini diperlukan oleh beberapa pihak di luar perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kerjasama ataupun perjanjian usaha lainnya dengan perusahaan. Tentu perusahaan ini mempunyai banyak mitra ataupun beberapa pihak yang terkait. Ya, untuk itu, mitra atau pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan sangat membutuhkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, pihak-pihak ekstern yang memerlukan informasi akuntansi diantaranya yang pertama adalah investor atau calon investor. Investor ini berkepentingan untuk menentukan apakah mereka sebaiknya melanjutkan berinvestasi ataupun menarik modal investasinya. Misalkan di dalam perusahaan, maka seorang investor akan menentukan apakah melanjutkan untuk memegang saham perusahaan atau justru sebaliknya untuk menarik sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, ini informasi akuntansi sangat diperlukan oleh seorang investor. Yang kedua, yaitu diperlukan oleh pihak pemberi pinjaman ataupun kreditur. Pihak pemberi pinjaman akan bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang sehat dan memiliki perilaku yang baik dalam proses pengembalian atau angsuran beserta bunganya. Nah, disinilah laporan keuangan itu akan dianalisis oleh pihak kreditur. Apakah akan diberikan kreditnya ataukah akan dihentikan? Ya, dengan melihat laporan keuangan yang telah disusun. Karena dengan laporan keuangan maka akan diketahui bagaimana tren labanya, berapa besar modalnya, berapa besar utangnya. Nah, inilah akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak kreditur. Yang ketiga, yaitu pihak supplier atau pemasok.
Ya, pemasok berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha di masa mendatang dengan perusahaan. Maka dasar pengambilan keputusan telah didasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ketika melihat tren laba perusahaan itu menurun, maka tentu akan mengevaluasi untuk kelanjutan menjalin hubungan usaha dengan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pelanggan. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Nah, ini semua didasarkan atas bagaimana kondisi keuangan di perusahaan yang terlihat di dalam laporan keuangan yang telah disusun. Baik, nah sekalian, kita lanjutkan. Pihak ekstern yang memberikan informasi akuntansi. Yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk membuat kebijakan dalam perekonomian. Misalkan penetapan pajak, penyusunan statistik pendapatan, analisis ketenagakerjaan, dan sebagainya. Sehingga atas dasar laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, maka pemerintah bisa menentukan kebijakan dalam perekonomian. Yang keenam adalah karyawan. Para karyawan di perusahaan berkepentingan dengan informasi akuntansi ya, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak mereka seperti gaji, tunjangan, maupun pesangon. Sehingga informasi keuangan itu sangat diperlukan oleh pihak karyawan. Ya, misalkan tren laba perusahaan selalu naik terus, maka karyawan bisa menuntut hak untuk kenaikan kesejahteraan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah masyarakat. Ya. Masyarakat berkepentingan dengan laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan. Karena ada aspek ekonomi dan sosial perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang memberikan kontribusi, baik dalam bentuk informasi ketenagakerjaan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Inilah yang sering kita kenal, bagaimana perusahaan itu memberikan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Nah, itulah sekalian beberapa hal yang harus kita pahami dalam materi ini tadi. Selanjutnya, kita akan bersambung dalam video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.